Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhma dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas monolog, tugas menyimak dan berbicara. Pada video monolog kali ini, saya memilih podcast yang berjudul Bagaimana cara 100 kali lebih cepat, cara belajar 100 kali lebih cepat dari orang biasa. Tujuannya agar mahasiswa memahami isi utama dari teks lisan dan dapat menyimpulkan informasi secara lisan, runtut, dan menyampaikan pendapat, refleksi secara lisan, dan juga menggunakan bahasa Indonesia yang komutatif dan tepat. Alasan saya memilih podcast yang berjudul Cara belajar 100 kali lebih cepat dari orang biasa adalah agar orang-orang mengetahui ada cara yang lebih cepat yang dimengerti orang agar proses belajar itu lebih cepat dan lebih mempersingkat waktu. Dan di sini saya akan meringkas isi channel podcast tersebut dengan bahasa saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara belajar 100 kali lebih cepat. Jadi, di tahun-tahun sebelumnya, mungkin membaca buku adalah hal yang wajar untuk belajar. Dan di zaman sekarang, apalagi di tahun 2025 kemarin, itu membaca buku bukan lagi tujuan untuk bisa belajar, tapi bisa kita akses lihat medsos. Contohnya, kita bisa belajar dari YouTube, dari channel YouTube, dari melihat konten seseorang. Nah, itu kalau kita membaca buku yang di situ pembelajarannya ada 100 halaman, kan kita tidak mungkin ya memahami di 100 lembar itu. Pasti kan kita kayak lupa, apa ya tadi, gak mungkin kita akan menghafal 100 halaman tersebut. Nah, jangan jadikan kita sebagai pembelajar pasif. Kita harus merubah konsep kita menjadi fokus ke project of learning. Karena di sana kita akan mempunyai tujuan yang jelas tentang bagaimana kita mempunyai mindset tentang kita itu belajar apa dan ini arahnya kemana, dan tidak melulu membaca halaman buku sebanyak 100-300 halaman yang harus kita hafalkan. Dan kalau membaca buku itu kan progresnya lama ya, jadi cara yang lebih efektif yaitu belajar ngebut tanpa arah juga tidak efektif, karena kita sekedar belajar aja tanpa mempunyai arah dan tujuan yang jelas, maka apapun yang kita baca pasti kita akan lupa karena kita tidak memiliki arah yang jelas. Belajar membaca buku ini tuh buat apa, berfungsi buat apa? Nah, langkah yang pertama dalam belajar itu harus mempunyai tujuan dan pengen jadi apa. Misal kita membaca sebuah buku agar kita bisa belajar bahasa Inggris. Nah, kita akan berfokus pada tujuan itu. Dan kalau kita membaca buku itu, jangan membaca semua halaman, tapi ringkas dengan maksudnya merangkum buku yang kita baca agar kita ingat tentang poin-poin penting di dalamnya. Nah, setelah membaca buku poin-poin penting kan lama-kelamaan itu orang kalau membaca buku itu kan bosen ya. Jadi kita berpindah tempat. Kita bisa melihat dari channel YouTube seseorang dan juga dari medsos lainnya seperti TikTok. Kan pasti orang-orang itu setiap harinya scroll TikTok ya. Nah, itu jadikan scroll yang bermanfaat. Contohnya mencari bagaimana sih cara belajar cepat bahasa Inggris gitu. Contohnya cari dasarnya aja, Kak. What itu artinya apa ya? Why itu apa? Kan pasti banyak ya.
di TikTok yang FYP, VT-VT itu banyak yang mengartikan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Itu bisa belajar dari situ. Jadi kita nggak melulu scroll-scroll gak jelas setiap hari, tapi juga bisa belajar dari metode tersebut. Jadi intinya itu kita nggak perlu belajar lewat buku, apalagi menghafal 100 halaman supaya kita mengerti apa isi buku itu. Enggak ya, kita harus membaca poin-poin pentingnya saja. Dan kita tidak belajar hanya lewat buku, bisa jadi lewat medsos banyak ya sekarang ya. Apalagi di jam sekarang jarang orang membaca buku, jadi bisa lewat medsos saja. Nah, itu langkah yang lebih efektif daripada harus membaca buku dan menghafal 100 halaman lebih ya, kan kita nggak akan bisa menghafal sebanyak itu. Jadi kita mengambil poin-poin yang penting saja agar bisa mempunyai tujuan yang jelas, dan kita juga nggak gampang bosan dengan apa yang kita pelajari tersebut. Dan menurut channel YouTube yang saya baca, menurut Richard Feynman itu kata-katanya itu you explain it to I 6 years old, you don't understand it you yourself. Artinya, kamu bisa memahami sesuatu kalau kamu bisa menyampaikan secara sederhana ke orang lain. Jadi contohnya kita kan belajar bahasa Inggris. Nah, kamu bisa memahami bahasa tersebut kalau kamu bisa menyampaikan bahasa itu ke orang lain secara sederhana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.